Apa kabar sahabat-sahabat Aswad Indonesia TV dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama kita dalam acara podcast ya. Tapi kali ini kita membungkusnya dengan suatu hal yang berbeda, dengan judul yang berbeda, yakni Pura, yaitu podcast Ramadan. Pura. Mungkin dari sahabat-sahabat semua hari ini atau puasa yang pertama ini merupakan puasa yang agak berat ya. Namun kita mengalami hal yang sama, perut kita belum terbiasa, namun nanti kita juga akan terbiasa berjalannya waktu ini ya, dari puasa pertama, kedua sampai dan seterusnya. Semoga kita tetap kuat dan semoga kita dapat menjalani itu semua dengan hati yang ikhlas, jujur dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber yaitu Pak Hamil Taufik ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat Aswad Indonesia TV. Dan hari ini kita akan membahas awal tentang Ramadan sendiri. Sebelum itu, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini boleh buka. Sudah maghrib. Ya, sudah maghrib. Tadi kita sudah buka puasa ya, dan sekarang kita ngopi ini. Langsung saja Pak Ita, ini tanpa panjang lebar. Jadi yang pertama, makna dari Ramadan sendiri itu Anda memaknainya seperti apa? Ya, Ramadan itu bulan spesial ya. Dalam arti spesial karena kita diwajibkan oleh Allah melalui surat Al-Quran. Saya kira sudah maklum semua. Kali usian nama kutiba lainnya itu malam terkait. Artinya puasa itu sudah dilakukan orang-orang sebelum kita. Mungkin zaman sebelum Nabi Muhammad kaum ya, sudah puasa ya. Tapi puasa ini kan termasuk rukun Islam ya. Artinya dia berangkat dari kewajiban, meskipun ada puasa-puasa yang lain ya. Ya, seperti puasa kemarin dan Sya'ban dan seterusnya. Artinya ini menjadi salah satu ibadah mahdhah. Mau tidak mau satu bulan itu kita harus melakukan puasa. Kata saum itu menahan maksudnya ya. Menahan diri dari makan minum, nafsu perut ke bawah dan juga hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya petang. Itu secara definisinya dari saum itu sendiri. Tapi secara prinsip bahwa puasa itu sebenarnya menjadi bulan edukasi bagi kita semuanya. Karena dari berbagai kitab itu kan dijelaskan hikmah atau faedah puasa ya, itu banyak sekali. Salah satunya ya bulan tarbiyah ya, artinya ada pendidikan. Ya, syahrul tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Mengapa demikian? Ya, karena ada nilai-nilai dan pekerjaan baik itu berurusan dengan Tuhan maupun yang muamalah yang itu memang membuat kita terdidik. Ya. Dan itulah yang hanya dinikmati saat bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Tidak dapat dinikmati di bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi dia spesial ya, tidak sama dengan bulan-bulan umum. Makanya di berbagai ayat itu dijelaskan ya pahala ditinggikan. Begitu pula ketika kita melakukan dosa ya juga dilipat ganda. Nah, ini kan ibaratnya bulan yang penuh dengan berondongan pahala dan juga berondongan dosa ketika kita berbuat maksiat. Walaupun dikatakan bahwa setan-setannya itu di kerangkeng ya. Sama aja, nama manusianya juga. Sekarang itu manusianya sekarang juga. Karena ya kenapa saya sebut spesial? Karena kita nggak puasa dengan atau tidak kan tidak ada yang tahu. Iya. Ya. Adik kita nggak tahu, orang tua kita tahu, kita di kamar makan permen ataupun merokok, ngopi, nggak ada yang tahu. Ya, sahurnya jadi langsung berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Ya itu sahurnya. Inilah salah satu kemananya nggak bareng. Bulan mistis juga Ramadan itu ya. Jadi ya itulah kira-kira Ramadan itu ya spesial ya. Salah satunya ya bagi kami adalah bulan pendidikan atau ya tadi bulan tarbiyah ya. Lanjutnya seperti apa itu? Bulan pendidikan yang dimaksud di sini, bulan pendidikan itu kan luas ya, dalam artian ada sekolah juga pendidikan, belajar juga pendidikan dan lain sebagainya. Apakah kebentukannya? Ya, kalau di dalam terminologi pendidikan Islam atau Islamic education ya,
itu kan ada berbagai macam istilah yang diambil dari bahasa Arab ataupun beberapa ada di ayat Al-Quran ya. Misalnya dimulai dari tadris ya, tadris itu juga dimaknai darosa, belajar. Maka ada pendidikan biologi, dulu ada prodi namanya tadris biologi, tapi dia lebih ke deres ya, orang Jawa deres dari darosa itu. Maka madrasah itu juga sama, akarnya di situ. Kemudian ada juga taklim. Taklim ini ya dari kata alama ilmun ya, artinya di situ ada proses pengkajian. Taklim itu pengkajian, bukan media pengajian. Ya. Di situ ada proses diskusi, analisis, mendata, menyimpulkan, bahkan mendebat dengan teori lama, teori baru. Maka majelis taklim itu majelis yang keilmuan, majelis ilmiah, karena dia ilmu basisnya, bukan media pengajian. Kalau sekarang kan majelis taklim itu media ya, betul, pengajian. Nah, itu saya kira kurang pas ya, karena kesiran makna ini sama kayak tafsir gitulah ya. Kemudian ada juga takrif ya, dari kata arofa, meripat. Kalau orang Jawa itu untuk mendeteksi, mengenali. Maka kalau orang marifat itu sudah kenal Tuhan, banyak gitu ya, sudah dekat. Kalau orang Jawa namanya meripat itu untuk mengenali, oh ini HP, oh ini kopi, dan seterusnya. Tapi kenapa di pendidikan kok tidak ada fakultas marifat? Nggak ada. Fakultas tadris tidak ada, fakultas taklim tidak ada. Yang ada adalah fakultas tarbiyah. Tarbiyah ini dari bahasa Arab, salah satu nama Tuhan yaitu Rabbun. Rububiyah, tarbiyah, Rabbun itu salah satu nama Allah yang lain ya. Meskipun secara formal disepakati ada 99 nama dasarnya Allah. Selain Rabbun ada juga ilahun. Tapi mengapa kok tarbiyah itu atau pendidikan itu diambil dari kata tarbiyah ya? Nah, salah satu wujudnya adalah sebenarnya tarbiyah itu dari kata Rabbun, yang itu kalau orang Jawa ya melayani, ngrumati. Maka fungsi pendidikan itu sebenarnya fungsi pelayanan dan penghambaan sebenarnya. Makanya kalau dianalisis ya, ini menurut salah satu penafsir, hurufnya Robun pun huruf yang horizontal gini ya, ro dan ba, itu artinya melayani. Kayak Anda di Indomaret, selamat pagi kakak, itu kan fungsinya tuh di situ, dan dia lebih sama posisinya, melayani. Maka di dalam puasa itu sendiri, tarbiyah secara luas ya, tidak secara hanya lughawi tapi juga istilahi. Sebenarnya ada proses dari puncak air pendidikan itu adalah menemukan Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab Maqasidus Shaum Sultan Al-Ulama karya Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami yang ditulis sekitar tahun 660 Hijriah, salah satu faedah puasa itu adalah Raf'ul Darajat. Karena Raf'ul Darajat ini meninggikan derajat melalui bulan pendidikan atau tarbiyah atau puasa itu sendiri. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah itu kan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya ini kan salah satu dasar teologis pendidikan yang ketika kita berpendidikan itu ditinggikan derajat. Sama ketika berpuasa, ketika kita lulus 1 bulan, maka otomatis derajat kita akan naik. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang itu, indikator-indikator daripada keberhasilan ketika puasa ini apa? Ya banyak ya. Para ulama salafus soleh itu sudah menyepakatinya. Kita lebih baik daripada yang kemarin. Misalnya karena kita itu Ramadan itu kayak seolah banjir pahala ya, tapi setelah itu sepi. Seolah rame selama 1 bulan, meskipun 2 tahun ini Covid ya. Tetapi setelah itu kita nggak ke masjid lagi, tadarusnya juga nggak pernah. Tidak dilanjutkan. Itu salah satu indikator orang berpuasa yang sukses. Menurut saya satu itu sudah bagus ya. Artinya kita lebih baik daripada yang kemarin, dalam arti rutinitas ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan itu berlangsung sampai Ramadan berikutnya. Makanya saya harapnya itu tidak hanya Ramadan 1 bulan, kalau bisa Ramadan sepanjang hayat. Tapi apakah kuat? Karena puasa ini kan juga ada hak eksklusif yang diberikan kepada orang-orang tertentu ya. Di dalam kitab-kitab fikih tentu ada
istilahnya apa ya, pengecualian, misalnya orang sedang perjalanan jauh musafir dengan tujuan baik, misalnya orang sakit parah sehingga kalau dia nggak makan dan mengonsumsi makanan atau yang lain dia harus bahasanya masuk IGD misalnya, atau orang sedang hamil atau orang sedang menyusui dan seterusnya, atau orang tua, itu kan di beberapa kitab gitu ya. Nah jadi prinsipnya adalah Ramadan itu hikmahnya salah satunya Raful Darajat, di mana dia pahala itu tidak hanya pahala yang kita bayangkan sebagaimana untung rugi, tapi puncaknya ya bertemu Tuhan itu sendiri. Karena liqa'u wajhillah, artinya kita bertemu Tuhan, bukan berarti kita terus meninggalkan ritual atau rutinitas selama Ramadan. Iya. Tadi kan dikatakan artinya kalau minimal satu lah rutinitas ketika bulan Ramadan, entah itu mungkin sholatnya ketika di masjid musola atau mungkin membaca Al-Qur'annya. Nah, bagaimana dengan akhlak misalnya? Gini, jadi kan dalam agama Islam ini kan ada beberapa dimensi, ada dimensi akhlak, kemudian juga ada dimensi akidah, ada juga dimensi syariat ya. Nah, apakah dari akhlak ini juga kita dapat mengambil nggak sih akhlak daripada Ramadan? Salah satunya banyak sekali ya, makanya tadi kan saya puncaknya ya secara umum. Cuma secara nilai-nilai karakter di dalam puasa itu kan banyak sekali. Salah satunya tadi, kita puasa tidak puasa, yang tahu itu hanya diri kita dengan Tuhan. Artinya salah satu nilai-nilai yang ada di dalam puasa atau puasa Ramadan adalah karakter kejujuran. Jadi kita jujur gak jujur itu bergantung diri kita sendiri. Kalau kita puasa kok berbohong, poso padahal di kamar baru makan roti ya. Itu kan salah satu nilai yang sangat mahal hari ini. Artinya puasa itu mengajarkan kita untuk berkarakter jujur. Yang kedua, karakter memberi. Nah, makanya ada takjil rame-rame di jalan. Salah satunya ya tadi di dalam kitab karya Imam Izzuddin itu juga disebutkan ya, kita harus memperbanyak sedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya ketika di musola-musola masjid ada tadarus itu ada jaburan atau jajan ya. Iya, setiap sore itu anak itu memang dibudayakan di masyarakat kita ya. Dan lain sebagainya. Itu saya kira nilai-nilai ini banyak sekali. Termasuk puasa itu juga jangan memaksa orang yang tidak puasa menghormati puasa. Tetapi ini saya kok sebaliknya ya. Justru orang berpuasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Karena ini kan selama ini kan logikanya terbalik. Itu berdasarkan apakah misalnya gini ya. Kalau kita melihat di Indonesia ini kan berbagai agama atau ada 6 agama yang sah ya, yang legal. Kemudian agama Islam ini sebagai mayoritas lah daripada umat-umat agama lain. Nah, apakah logika itu yang diterapkan di sini? Yang mayoritas itu menghormati yang minoritas atau seperti apa? Saya kira kembali diri kita sendiri sesuai dengan iman, Islam, dan ihsan. Padahal kita hanya pada level iman dan Islam saja. Tapi ihsan kita itu tidak. Ihsan itu apa sih? Gampangannya begini. Saya diberikan sesuatu orang, kemudian orang lain memberikan sesuatu, atau sebaliknya saya diberikan sepatu, kemudian saya membalas memberikan sepatu. Kalau ihsan kan tidak, mau diberikan atau tidak, pokoknya saya memberi. Nah itu ihsan namanya. Nah kalau puasa sama, nggak usah mengharap dihargai orang lain, tetapi hargailah orang yang tidak puasa. Bahkan kalau perlu dia pengen makan kita belikan. Nah itu puncak beragama paling tinggi menurut saya di situ, karena sudah taraf ihsan gitu. Artinya kalau kita melakukan sesuatu berharap diberikan sesuatu itu biasa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala tanpa berharap sesuatu, itu sudah taraf ihsan sebenarnya. Karena itu menjadi tabungan suci kita. Sewaktu-waktu kita itu ada masalah, ada apa, Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Tanpa kita harus meminta, karena kita sudah punya tabungan itu. Itulah sebenarnya nilai-nilai dalam puasa yang harus kita laksanakan. Bukan kita merasa mayoritas terus harus dihargai. Wes mesti wong puasa itu pasti dihargai. Enggak, tapi kan realitasnya enggak seperti itu. Nah, karena pola pikir masyarakat Indonesia ya mungkin masih tarafnya masih fikih gitu. Jadi memahami agamanya yang otak-otak fikih usul fikih, tidak ke tasawufnya. Apa ya, memahami agama kan tidak masalah fikih, tapi juga realitas sosial, kontekstual gitu loh. Beragama itu juga harus kontekstual, karena
teks suci agama, holy book, Al-Quran dan As-Sunnah itu kan tekstual. Ya. Ketika tekstual maka harus kita kontekkan. Artinya bukan realitas yang menyesuaikan Al-Qur'annya, tetapi Al-Qur'an ini dikontekskan tanpa mengubah maknanya, tanpa mengubah redaksinya. Substansinya itu justru Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi puncaknya kan di situ sebenarnya. Kalau belum sampai situ ya kita masih iman dan Islam, belum sampai ke Islam seperti itu. Ya inilah yang diajarkan Rasulullah sebenarnya. Iya. Misalnya begini, ini contoh ya salah satu kisah Nabi waktu pulang jamaah itu ada orang yang sholat zikir gitu ya di masjid. Dia heran, setiap hari di masjid terus waktu mau masuk ketemu salah satu sahabat orang itu luar biasa sekali ibadah tiap hari. Terus yang memberi makan keluarganya siapa? Yang menjamin nafkah tiap hari keluarganya siapa? Oh itu kakaknya ya Rasulullah. Nah terus Nabi Muhammad mengatakan begini, menarik. Ya sudah, sampaikan kepada kakaknya masuk surga. Terus yang sahabat satu tadi kok bisa ya Muhammad ya Rasulullah? Ya orang tadi itu belum tentu masuk surga karena ibadah itu input bukan output. Nah itulah sebenarnya gitu, ya. Kalau kita melihat orang sekarang kan menuhankan masjid bukan yang sebenarnya ya, artinya menganggap bahwa ibadah itu ya memang tujuan hidupnya salah satunya Abdullah ya, tapi kan jangan lupakan fungsi muamalah khalifah fil ard gitu. Nah inilah yang harusnya dipahami secara radikal, artinya dalam radik dari akar bahwa agama itu sebenarnya tidak hanya mengajarkan kita untuk ibadah tapi juga bermuamalah. Ada outputnya, bahkan dari ibadah itu makanya ada outputnya. Kan ada iman, ilmu, amal. Dzikir, fikih, soleh. Ya. Yang puncaknya amal saleh kan amal dari kata apa sih? Amal itu dari kata kerja. Tapi yang saleh itu loh ada dasar Al-Qur'annya, ada hadisnya dan seterusnya. Artinya itu kita sesuaikan dengan sunnah-sunnah Nabi dari perkataan maupun perbuatan. Jadi saya kira salah satu fungsi puasa Ramadan itu juga mendidik kita untuk menjadi kader-kader muslim yang sangat berkualitas, tentunya dengan mengkomparasikan iman, Islam dan ihsan, iman, ilmu dan amal itu ya. Dan saya kira amalnya tidak hanya amal tapi amal sholihun. Salah satunya tadi menghormati orang yang tidak puasa. Mungkin pendapatnya nggak setuju tidak masalah, tapi kalau saya pribadi, saya mulai dari saya pribadi, saya menghormati teman saya yang tidak berpuasa. Cara menghormatinya dengan cara itu tadi. Saya dulu pernah waktu kuliah S2 itu teman saya yang Kristen ketika puasa dia nggak sembunyi-sembunyi makan. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi kamu makan, saya nggak tergoda kok. Artinya kan iman kita kuat, gitu loh. Artinya kalau kita puasa nggak puasa, kalau orang lihat makan nggak usah dimarahi, warung-warung nggak usah disuruh tutup, mereka mencari rezeki kok. Nah kalau ada saudara kita head, bapak kita perjalanan jauh, terus makan di mana? Mereka kan musafir, butuh makan dan itu dikecualikan boleh. Nah inilah yang susah karena masyarakat kita juga nggak memahami mungkin parsial. Nah pemahaman seperti ini lewat apa agar misalnya ya saya memposisikan masyarakat awam bagus, artinya apa yang Anda sampaikan itu ya masuklah, artinya ada outputnya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah kan tentu menjadi penting ketika masyarakat ini bisa mencontoh. Nah lewat apa sih? Apakah lewat kajian-kajian ketika bulan Ramadan atau mungkin lewat lembaga sekolah? Kan lembaga sekolah sejauh ini atau selama ini juga menerapkan misalnya ada pesantren kilat, juga ada juga hal-hal lain yang dibiasakan di sekolah itu ketika bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, apakah fungsi-fungsi kegiatan yang seperti ini dapat itu menjalankan apa yang Anda maksud tadi? Ya, artinya begini, pengetahuan, informasi salah satunya adalah ajaran yang baik ya, itu kan tidak harus kita lakukan di formal, jalur formal, apalagi pesantren, alumni pesantren kilat ya, juga kan. Ini bisa kita lakukan ketika kita memahami itu dari dasar dan tidak perlu dalil sebenarnya. Karena kalau kita baik, nggak mungkin kita mengharuskan orang lain itu menghormati diri kita, tapi kita sendiri yang harus menghormati orang lain. Itu sederhana aja, pakai akal sehat aja, common sense itu. Nggak perlu pakai penjelasan yang jelimet ya. Artinya ini secara manusiawi sendiri tanpa adanya kitab-kitab suci katakanlah ya misal, kita nggak akan melakukan kejahatan dan
kalau kita tidak melakukan kejahatan, mana mungkin orang lain menjahati diri kita. Ya. Gampangnya gitu. Itu kan manusiawi banget ya, tanpa kita harus mengikuti pesantren Bilal misalnya. Jadi saya kira kalau kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan itu saya kira sudah selesai ya, karena ibadah puasa ini kan memang langsung ya dengan Tuhan. Tapi ketika aktivitas muamalah kan kita berhubungan dengan manusia. Ya, betul. Apalagi saya kira itu sudah bisa kita lakukan sehari-hari ya, bagaimana kita menerapkan puasa itu kita transformasi kepada amal saleh itu sendiri. Bukan puasa itu sendiri ya, tapi amal saleh itu kita melakukan kebaikan, memberi makan orang lain dan seterusnya ya. Salah satunya juga memberikan makanan saat buka maupun saat sahur, dan itu kan pahalanya juga setara ya. Ini kan sudah kebiasaan ya sudah lama lah. Nah itu artinya kan baik juga ya. Jadi tetap dilaksanakan ya, yang baik-baik dan karena salah satu orang yang untung kan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan di puasa Ramadan hari pertama. Dan semoga saya pribadi khususnya bisa menjalankannya dan para pemirsa semua. Untuk pesan kepada sahabat-sahabat Naswat Indonesia TV sebelum kita menutup podcast ini. Ya, harapannya puasakan diri kita untuk menjadi insan yang kamil ya. Karena salah satu ciri yang sempurna itu kan memang tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Betul. Ya, yakut bainal hajari ya, mutiara di antara batu-batu ya, kata Imam Busiri ya, dalam salah satu Burdah ya. Makanya puasa itu tidak sebatas ibadah kepada Tuhan, tapi juga relasi dengan hablum minan nas bahkan minal alam, bahwa kita harus berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum. Kalau hanya makan dan minum, lalu apa bedanya kalau menahan makan dan minum, tidak makan minum dari subuh sampai maghrib, apa bedanya dengan kambing yang kerangkeng? Ya, 2 hari dia nggak diberi makan, paling gebret-gebret ya, sama seperti manusia. Ini kan puasa fisik ya, puasa fisik. Betul. Ya, saya kira itu sudah luar biasa kalau kita bisa puasa, karena banyak orang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan amal saleh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Habibur Burdah. Oke, sahabat-sahabat Naswat Indonesia TV, kita tadi telah berbicara tentang hari pertama puasa ya. Tentu kita akan berlanjut sampai 30 hari ke depan insya Allah. Ya, kalau semoga diberikan kelancaran ya, intinya seperti itu. Kita akan kembali lagi besok. Saya Heri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.